Salam jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa di renungan harian, di mana kami mengharapkan bahwa kita tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga kebersamaan di tengah-tengah keluarga kita dalam situasi yang seperti ini. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita saat ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 dan juga 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini, dalam masalah yang kita hadapi sekarang ini, baik itu penyakit, baik itu ekonomi, dan juga masalah-masalah yang mungkin timbul karena persoalan yang sama-sama kita hadapi sekarang ini, kita tentunya sadar bahwa keluarga menjadi dasar yang begitu besar, begitu kuat untuk membuat kita semakin lebih kuat menghadapi persoalan ini. Olehnya saat ini, jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau melihat bagaimana keluarga, terkhusus keluarga Timotius yang menjadi gambaran kita, yang menjadi pedoman kita. Bagaimana keluarga ini mampu untuk menghadapi persoalan yang terjadi di sekitarnya. Karena kalau kita melihat sejarah bahwa kota Efesus di mana keluarga ini tumbuh dan berkembang adalah kota yang sangat berkembang pesat pada masa itu. Karena Kekaisaran Romawi menentukan atau menunjuk kota Efesus sebagai salah satu kota perdagangan. Olehnya tentunya pertumbuhan, peningkatan, kemakmuran masyarakat sangat luar biasa. Tapi kalau kita baca di pembacaan kita saat ini, ternyata pertumbuhan itu, perubahan itu, peningkatan itu berdampak dalam kehidupan masyarakat, di mana pada masa itu masyarakat di kota Efesus banyak diwarnai oleh masyarakat yang lebih mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, suka berkhianat, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita bisa melihat bahwa ternyata perkembangan ilmu, perkembangan ekonomi tentunya juga punya dampak yang luar biasa bagi perkembangan moral masyarakat. Alihnya pada saat itu kita mau belajar dari tulisan atau surat Rasul Paulus kepada Timotius bahwa ternyata ada sebuah perubahan yang harus dihadapi keluarga-keluarga Kristen ketika di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan hidupnya, perkembangan itu meningkat. Olehnya saat ini kita mau melihat bagaimana keluarga Timotius mampu menghadapi tantangan atau perubahan yang begitu besar di kota Efesus. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa ternyata ada 3 hal yang membuat keluarga Timotius mampu menghadapi perubahan di kota Efesus. Yang pertama, keluarga Timotius adalah keluarga yang beriman dengan tulus. Keluarga ini adalah keluarga yang benar-benar menyertakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Ketulusan inilah yang membuat Timotius tidak akan mudah digoyahkan imannya oleh berbagai persoalan kehidupan yang menerpa mereka. Yang kedua, keluarga Timotius adalah kelas katekisasi yang pertama dan utama. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang atau kita yang keliru yang beranggapan bahwa pendidikan iman adalah tugas guru sekolah minggu, pendeta, atau gereja. Padahal kalau kita melihat dari gambaran atau pembacaan kita pada saat ini, keluarga Timotius memperlihatkan bahwa sebenarnya keluarga merupakan kelas katekisasi yang pertama buat anak. Orang tua yang pertama-tama dan terutama memberikan dasar-dasar iman Kristen sejak kecil kepada anaknya.
Dan kita lihat hasilnya kepada Timotius. Dia menjadi pribadi yang tangguh dan dapat dijadikan panutan banyak orang dalam ketangguhannya menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat, yang membuat banyak orang meninggalkan nilai-nilai luhur kehidupannya. Yang ketiga, Timotius adalah pribadi yang tidak saja kaya ilmu, tetapi juga kaya iman. Ini dapat terjadi karena ayah Timotius seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Sebagai seorang Yunani, tentu sang ayah mengutamakan kepandaian akal, menuntut Timotius menguasai berbagai ilmu pengetahuan dengan baik. Tetapi sang ibu mengimbanginya dengan pendidikan iman Kristen yang kuat, sehingga terjadi keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan iman Kristen, dan keduanya saling melengkapi. Dan kalau kita perhatikan pada masa sekarang ini, maka pendidikan iman rasanya kurang sekali mendapat perhatian sebagian besar orang tua. Mereka umumnya lebih mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, tidak segan-segan memberikan les, pelajaran tambahan di rumah. Itu memperlihatkan bagaimana pendidikan iman kurang mendapat perhatian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga hal inilah yang membuat keluarga Timotius menjadi panutan bagi jemaat Efesus. Panggilan kita saat ini adalah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang dapat menghadapi berbagai macam kemelut perubahan kehidupan yang begitu cepat, yang seringkali tidak dapat kita duga. Terpujilah Tuhan. Amin.